Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bitawami mulkilahi Allahumma sholli wa sallim ala. Satu lagu. Oh, nggih. Adada bi'ilmillahi sholatan daimatan bitawami mulkilahi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan sapa sirah manungsa jalur estri enong lantuno kabeh besok bakale kongko monggo mlebet kita sedaya Ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan rezeki kathah. Monggo lanjut. Legislatif. Jadi beliau ini adalah orang yang intelektual. Bapak sinten namanya? Kula Suwiyono. Bapak Suwiyono yang mempunyai pes www.padangwulan.com, yaitu membawai 9 pes. 9 wartawan. Semuanya ada di Mojokerto, di Wonosalam, di Jombang, dan semuanya diliput oleh beliau, yaitu
sebagai direkturnya Padang Wulan, yaitu berita yang saat ini ada di medsos atau media sosial. Sudah berapa lama Pak yang ada di pers itu? Kurang lebih 3 tahun. Nah, 3 tahun itu sudah ada legalitas ya? Sudah. Memakai AHU atau bagaimana? AHU, SK Menkumham, semuanya sudah. SK Menkumham ya? Sudah Apa semua. motivasinya kok dulu dari jalanan kok ya sekarang membuat suatu berita? Keinginan kami adalah ingin mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan pemerintah yang pro dengan rakyat. Itu perlu kita kawal, apalagi terkait anggaran, itu perlu kita kawal sampai sejauh mana bisa sampai terrealisasi kepada masyarakat. Itu yang terutama yang memanggil kami untuk terjun ke dunia media ini. Bersama dengan saat ini mengawasi gerak pemerintah dong. Iya, betul. Apakah tidak berlawanan dengan pemerintah yang terdekat itu? Tidak, kami saling bekerja sama, bahkan kami sudah mengadakan semacam MOU atau perjanjian untuk mengawal kebijakan pemerintah. Loh, jangan-jangan nanti itu jaringan itu ada yang namanya kerjasama, nanti jangan-jangan ada apa itu Deal-dealan. main korupsi dong. Misalkan pemerintah ada yang korupsi, jangan meliput tidak korupsi, ya jangan-jangan seperti itu kerjasama, Pak. Kami sesuai dengan kode etik Dewan Pers dilarang keras untuk menerima suap apapun itu bentuknya. Yang jelas kami mengawal itu dengan niatan untuk bahwa program tersebut bisa terrealisasi dan tersentuh dirasakan oleh masyarakat. Kami memfollow up di bidang pemberitaan, tidak di bidang pelaksanaan program. Ya. Jadi misalkan ada jalan PU dibangun, Ya, betul. ini misalkan, Ya. itu terus dengan ini dapat anggaran berapa, terus yang di jalan itu di apa itu direalisasikan berapa, gitu. Tahu jenengan itu, misalkan berapa masuknya, berapa pengeluarnya. Tahu. Jadi contoh kecil, suatu misal pada waktu yang kami jumpai ketika pada waktu itu salah satu media, kebetulan sama saya juga, itu meliput acara kementerian di Desa Pangklungan, tepatnya ingin meninjau wisata yang belum dikelola namanya Selo Lapis. Itu jalannya rusak. Nah, kemudian saya foto, terus kemudian saya kirim ke dinas terkait. Suatu misal, fungsi itu adalah salah satu fungsi kami. Nah, saya foto terus kemudian saya kirim ke dinas terkait. Mas, jalan ini sudah rusak sekian puluh tahun. Apakah pantas kira-kira saya membuat judul jalan sudah rusak tahun-tahunan, dinas terkait tutup mata. Nah, misalnya saya membuat judul seperti itu. Dan mengenai jumlah anggaran yang diplot atau yang dianggarkan untuk sebuah pembangunan infrastruktur, jelas kami tahu nominalnya berapa, sistemnya kayak apa, itu saya jelas media pasti tahu. Contoh, pembangunan pelebaran jalan antara Ngerimbi, Kecamatan Bareng sampai Wonosalam itu dulu dianggarkan 20 M dan semuanya sudah sesuai dengan spek atau besteknya sudah sesuai. Nah, inilah fungsi kami, mengawal kebijakan. Jangan sampai kebijakan itu nantinya dimanfaatkan oleh oknum-oknum atau oknum yang tidak bertanggung jawab. ya, oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga
merugikan pemerintah juga merugikan masyarakat. Itu Terus ya masalah judul yang jenengan mau pakai narasi atau berita acara itu. Iya. Kenapa kok jenengan itu judul aja minta disondingkan? Apakah pantas dan tidak pantas? Nah, begini, menurut versi saya sesuai dengan kode etik PES, karena PES itu adalah bagian daripada rakyat juga, bagian daripada masyarakat juga. Nah, itu disondingkan kemana? Saya sondingkan ke dinas terkait. Loh, kenapa terus dinas terkait? Sebetulnya itu ya kita surati dulu, misalkan itu. Kalau bisa ada tanggapan baru kita floor ke media, itu maksudnya. Nah, maksud saya, harapan kami sondingkan ke dinas terkait dengan harapan, dan itu sudah terbukti, Mas, iki tak unggah menjadi sebuah berita atau cepat sampai tangani. Nah, alhamdulillah, tidak ada 1 bulan ketika saya konfirmasi by telepon, dinas terkait Pak Ulum pada waktu itu langsung merespon, siap Pak BK, skala prioritas. Pokoknya ojo diliput, jangan diunggah menjadi berita, nanti nama baik. Seperti itu. Ya, akhirnya itu sama dengan kita, dengan ini berita itu tidak valid. Karena apa? Justru itu yang diberitakan agar dia itu langsung bisa merespon. Jangan ke sana dulu. Tidak, saya tidak ke sana. Saya komunikasi by telepon. Lah itu makanya itu jangan diberitakan. Kalau malah itu nanti reputasi dari kredibilitas jenengan yang salah. Jadi sehingga ini terkesan main-main berita jenengan, enggak bisa. Enggak saya terbitkan berita. Loh, harus diterbitkan kok. Harus diterbitkan. Jenengan harus memberikan berita itu. Setelah saya sonding di sana itu ternyata ini direspon dan sebagainya, harusnya beritanya begitu dong. Nah, maksud dengan tujuan kami, kenapa tidak kami terbitkan berita? Kami ini mempunyai sebuah alasan. Media pada bulan harus tampil beda. Tampil bedanya itu ya, itu loh, tidak valid. Artinya itu sejak pedang bulu siapapun. Paham. Jadi maksud kami adalah kenapa tidak kami terbitkan berita? Sama halnya gini ya, mohon maaf. Ya. Sama dengan jenengan ini nanti itu juga mendapat suap dari sana, jodoh sana ya. Ini uang buat makan. Saya ini nanti tapi tetap saya respect ya. Gitu dong nanti. Enggak. Ya kalau bagi saya, kalau jenengan bilangnya tidak. Ya. Tapi kan itu sama dengan otentiknya tidak ada itu. Tapi keyakinan yang mendasari saya. Pabrik itu butuh otentik, bukan keyakinan. Berita itu. Jadi gini, berita itu butuh otentik, bukan kamu harus yakin ini enggak. Maksud saya kenapa tidak, saya akan jelaskan kenapa saya tidak terbitkan sebuah berita. Seperti pelayanan dimanapun, kami akan terbitkan berita apabila dalam kurun waktu sesuai dengan komitmen saya pribadi, apabila tidak segera ditangani atau direspon, baru saya terbitkan berita. Kalau sesegera mungkin sesudah saya kirim foto, saya kirim terus ditangani, itu saya tidak muat berita. Itu sama dengan itu permainannya orang-orang LSM yang mengatasnamakan PES dan sebagainya. Yang namanya mengawasi masyarakat itu ya kita ini langsung aja diekor. Setelah itu ya biar ditangani tanpa basa-basi, gitu aja. Tapi kalau hanya begitu kita dengan atas nama aliansi lain aja, pakai aliansi dulu. Kalau enggak ini kalau enggak ada respect berarti Padang Bulan baru meluncur. Tuh kita akan ada di bawah bendera siapa itu, misalkan ada setiap pasti ada benderanya LSM atau apa itu advokat dan sebagainya, kan seperti itu. Nah itu. Terima kasih saran dan masukannya. Jadi boleh jenengan seperti gitu, itu misalkan itu kode etik itu harus tidak boleh diomongkan sama orang lain.
artinya ya wis ngene rek ngomong ngono nek gak ono ya gak ono tanggapan ya wis ayo diberitakno. Itu kan pribadi. Kalau pribadi jangan sampai diomongkan yang lain. Justru jenengan ini nanti itu dicomot, oh orang ini dulu. Nunggu cari berita golek-golek dhisik nunggu nek iku mang ditangani baru gak. Ya disitulah permainannya ada di situ. Itu ada birokrasi yang mana antara satu dengan yang satu yang lain itu akhirnya di report lah, di report tapi ada sesuatu hal yang lain yang tanda tanya di situ, nggak bisa lah, pasti ada. Enggak. Prinsip saya pada waktu itu kebetulan saya di PT Padang Bulan selaku komisaris, direkturnya Pak Didik, ya toh. Contoh kemarin pada waktu Banggar didok pada tanggal 15 hari Senin itu didok terkait uang anggaran perjalanan dinas DPRD Kabupaten Jombang. Itu kami soroti, ya toh, kami soroti dalam masa pandemi seperti ini dengan anggaran sebesar itu, pantaskah anggaran itu didok, diputuskan, kemudian direalisasikan. Itu saya soroti. Alhamdulillah dari hasil sorotan kami, akhirnya anggaran tersebut dipangkas, digunakan untuk situasi pandemi atau COVID ini. Seperti itu. Jadi pada dasarnya kami adalah dari rakyat, khususnya Padang Bulan, itu berangkat dari rakyat dan mengontrol jalannya pemerintahan Allah yang ada di Kabupaten Jombang khususnya. Mengenai kebijakan-kebijakan, saya kira di Jombang sudah relatif bagus, karena APBD saja yang kurang menunjang, beda dengan Mojokerto, Sidoarjo, Gresik yang APBD-nya memang tinggi. Kalau APBD-nya Jombang kan masih tergolong rendah karena bukan daerah industri. Seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga Padang Bulan menjadikan eksis. Amin. Selalu jaya ada di media maya. Khususnya terima kasih kepada Bapak Jono ya. Luar biasa sekali sebagai komisaris, yaitu Pak Yono ya, seperti Pak Bupati yang terdahulu. Mudah-mudahan tidak seperti yang dahulu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam rahayu, salam budaya. Rahayu saking Dimas. Assalamualaikum. Cocok sakjane ini. Saaliran kecil. Surabaya bisa Pak Mas Anam itu. Nggih. Wes jos nih Gus. Dan alhamdulillah satu anu, habis iki anu juga dinyatakan lulus. Dinyatakan lulus. Berarti dapat ini dong. Indra mata atau sertifikat. Betul. Lulusnya kan bukan enggak sampai nyogok gitu kan enggak. Jadi gini Gus, ini alhamdulillah Gus. Jadi gini Gus. Pada waktu hari pertama saya datang di hotel Grand Hub, ya toh, kebetulan Grand Hub ini hotelnya di mana Grand Hub itu? Masa ada Grand Hub itu? ada Grand Hub ta? di Solo. Oh, itu Grand Hub. Enggak, Grand Hub ada fotonya. Grand Hub. Grand Hub itu aliansinya juga religi juga hotelnya itu. Nah, alhamdulillah juga pada waktu itu saya menyempatkan ketika saya datang. Soal alirannya sih, notabene anu religi. Iya. Jadi ketika saya datang, Enggak usah dialir-alirkan. bukan salah ucap saya tadi. Anggap itu untung. Apa namanya? Jadi ketika teman-teman itu tidur semua dengan pulasnya, saya bangun. Ya toh, saya baca, saya ya istilahnya yang akan menguji, saya tidak kenal siapa yang akan menguji saya besok, saya tidak kenal sama sekali dan belum tahu orangnya. Itu berarti diuji secara spontanitas ya? Iya. Secara langsung. Pada waktu itu 12 materi ya. Ketika ujian tersebut saya membaca Fatihah, saya khususkan
untuk menguji saya bahwa supaya memberikan pertanyaan kepada saya jangan sampai di luar kemampuan saya. Saya berharap seperti itu. Saya kirim pateka semua penguji-penguji saya itu. Hebat. Bagai pasti sing dipatahkan ngarepe. Dan alhamdulillah S1 16. lewat, S2 lewat. Es lilin baru. Nah, iya kan es lilin meleleh karena mustajabahnya Fatihah tadi. Bukan mustajabahnya es lilinnya tadi ya. Iya. Karena es lilin itu kan natural. Iya. Natural, spontanitas alami. Alhamdulillah Gus. Teman-teman itu ditanya itu kan masuk ruangan satu orang kan gitu ya. Interview. Iya, semacam interview misalnya contoh kecil. Korban pemerkosaan di bawah umur sudah dapat ya toh? Itu ya, itu sudah dapat diidentifikasi melalui pakaian atau topi yang dikenakan sehari-hari. Apakah topi itu merupakan identitas? Misalnya jawab singkat, kenapa kalau topi itu identitas jelaskan kenapa alasannya, kalau tidak kenapa juga alasannya. Nah, kalau itu karena performnya bagaimana? Memang performnya pakai topi. Nah, gini. Satu, saya jawab dengan tegas pada waktu itu. Topi bukan identitas. Karena topi bukan korban. Kalau topi membantu menunjang untuk identifikasi, iya, bisa. Tapi yang jelas topi bukan korban. Akhirnya itu mungkin dengan bijaknya beliau ya, saya langsung dikasih nilai 85. Topi kok jadi korban gitu. Topi bukan Korban. dominan untuk menjadikan alat bukti yang otentik. Iya. Itu salah satu jawaban saya di situ. Karena produsen topi, ya toh, karena produsen topi membuat topi itu tidak hanya satu itu toh, kan bisa banyak. Saya jawab seperti itu. Oh gitu ya. Terus banyak juga yang menjawab bisa dikatakan identitas karena itu khas, ciri khas yang dipakai korban. Itu namanya performnya. Ada yang menjawab seperti itu. Kan, pertama itu kita masuk itu psikis kita yang dihabiskan, didonkan mental kita. Ketika kita UKW. Apa UKW itu? Uji kompetensi wartawan. Saya kurang tahu. Jadi padahal tes uji UKW itu sudah dilaksanakan oleh orang-orang ya wartawan juga. Iya, tapi yang lebih senior. Iya, saya Wis tahu itu. Pol seniore. TKW. Iya, sekarang apa? Teh manis, TKW apa? TKW, teh manis. Ini Gus. Jadi dulu Pak Sarno ini ketika sama-sama bujangan, konco budrek lah Gus. Atau bajingan. Dua-duanya Gus. Iya. Dua-duanya. Jadi saya kan ya bujangan ya bajingan saya. Jadi gini. Tahu-taunya adiknya adik di sana? Keponakan. Adik keponakannya dapat saya. Hah? Keponakannya Pak. Ini mboten paling-paling jenengan itu kekancan kali Pak Sarno itu dulu itu memang ngeser keponakan. Enggak ya. Saya bujangan hak ya Gus ya. Saya bujangan itu enggak kenal dengan wanita. Gak pernah pacaran juga karo bojoku itu. Jangan-jangan bilang seperti ini Karena di hadapan beliau. Kan hampir 24 jam saya ketika bujangan itu kumpul dengan 24 jam. hampir 24 jam. Cuman ya itu. Hanya 24 jam saja. Ada cumannya. Keponakan saya itu ya. Ya bagi saya ya untuk saya Gus ya. Ya bukan. Ya keponakannya Pak Sarno ini yang namanya Marsih ini. Marsih dong. Ya kan istri saya. Itu bagi Marsih itu berkah lah. Mendapatkan seorang laki-laki yang baik hati, tidak sombong, suka menabung lagi. Ya keponakan saya Gus. Ya. Namanya ya Bau Apes. Bayu apes.
Bau apes. Nake wis urut. Judulnya itu bau apel. Masyaallah. Luar biasa iso kayak Kunta. iso. Luar biasa. Nah, baik suka maupun duka ini saya dengan Pak Sarno ini, dengan kakak saya ini banyak sekali dukanya, masih banyak sekali dukanya. Mudah-mudahan ke depan dukanya semakin menipis, banyak bahagianya. Amin. Muhammad. Alhamdulillah. Luar biasa tadi. Kok jadi mesra ini kalian tadi. Masya Allah. Karena marsih. Bau apa sih? Lah nopo Gus? Nutup Gus. Masalah. Ya untuk apa sih keburukan tutup-tutupi toh akhirnya pada akhirnya nanti pergi juga. Ya konsum tapi lek main judi enggak ya tak ya dia enggak tahu ya saya. Lek judi apapun itu bentuk judi enggak pernah. Cuman ya menang karo nang komplek. Dilalati ponane tak rapi. Bosok kan. Dulu Bos, dulu komplek itu saya akan mencalonkan RT. Kalau RT. Iya Mbak, kalau kasih non sewu ya, mohon maaf. Kalau kalisasi itu saya ya berdua sama Pak Sarno ini mendem jadi sana dilaladi kok ya tak rapi bosok we. Mendem. Tasik di. Tapi yang namanya jodoh kan ya Iya. rahasia. Koncone dhewe. Ngesep ponane dhewe. Ya Allah. Ya, termasuk yang kecolongan lah. Loh ini fakta yang kami alami Ini kan berdua. menangi perjuangannya Mbak Sarno niki. Loh sama saya. Baik itu bisa makan maupun tidak bisa makan. Nah itu loh maksudnya. Itu dengan saya. Karena beliau kan juga CS saya. Jadi Saat di beliau ini istilahnya jatuh ke dasar jurang yang paling dalam. Alhamdulillah saya tidak hanya sekedar memberi motivasi makan, atau makan apa. Daun-daunan. Iya, itu juga saya ikut berperan serta cara ngoten ikut andar beni ya apa carane bareng-bareng mentas dari jurang tadi. Jurang bareng-bareng mendem itu Mas. Masya Allah. Terus sering makan-makan apa anane yang ada di hutan-hutan sini. Kalau saya tidak sampai seperti itu, Bos. Tapi kalau beliaunya ini Kalau ini ya bongkong. kalau saya alhamdulillah tidak sampai seperti itu, Gus. Kalau Mbak Sarno itu Nah, kalau Mbak Sarno ya iya soalnya dia kan bangsawan. Bukan, Bangsane kan. kewan. Iya. Masuk. Memang kalau ceritanya Mbak Sarno itu kalau itu kelihat ketek atau bedes, kalau makan itu beliau juga makan itu kan bisa dimakan begitu. Contohnya apa, Pak Mbak Sarno? Nah, contohnya saya sebutkan khusus. Iya, Bote itu kan panganannya celeng. Oh Makan iya. celeng. Kalau Kita makan juga. Jadi ya dimakan juga. Oh celeng mangan bote, urip pada waktu itu prinsipnya beliau seperti itu. Apa maneh manusia gitu. Kalau budi kan sejak dahulu kan orang-orang sudah tahu. Tapi kalau di alas itu kan apa yang tidak tahu gitu loh, daun atau apa. Nah, Ya, seperti kalau pupusnya di hutan kayak daun karet kan bujuk paku. kayak itu kan makan itu. Kalau kita kan makannya langsung dimakan. Kalau saya kan enggak, punya teori juga. Saya lantak pas. Tadi udah wes lantak makan. Loh, tanpa direbus. tanpa di Di hutan orang Terus rebus sama apa, Gus? pupusnya jalin. iya. Nah, itu beliau tahu sekali. Itu gurih, enak. Terus ini pupusnya daun jati katanya bisa dimakan. Oh, bisa di Hanya daunnya pring aja enggak bisa ya. Cuman daun pring sama kelarasnya daun pisang. Kalau kudu, daun kudu itu banyak. Oh, bisa. Jadi kalau kita di hutan misalnya kok kita kekurangan air,
cari aja apa itu akar. Terus sekarang ini kok bisa sukses, sudah punya rumah seperti istana yang ada di hutan ini, terus punya kuliner, bisnis kuliner. Itu bagaimana ceritanya itu? Itu kan sangat terkenal dan luar biasa, sangat viral sekali di mana-mana itu. Seluruh Jawa Timur itu siapa yang tidak mengenal warung gunung ketan Kolok ketan durian itu loh. Yang tadi saya makan kan luar biasa, enak, lezat sekali itu. Ya siap. Di waktu itu saya jatuh bukan jatuh dari pohon, enggak, jatuh ekonomi saya. Iya. Terus saya itu akhirnya merintis, tapi melalang buana. Jadi mau bikin warung di sini saya kira kurang cocok, akhirnya ketemunya di dusun Tukum itu. Terus di situ saya ikut kelompok pertanian pengembangan durian bidu. Durian bidu. Iya, pengembangan durian bidu yang unggulannya Wonosalam. Itu akhirnya mencetuskan kenduri durian tahun 2012 itu mencetuskan kenduri durian Tumpeng durian. Ya. Itu saya mikir warung ini gimana. Terus akhirnya saya mencetuskan gini juga. Berarti warung ini saya bikin warung gunung kuliner kolak ketan durian khas Wonosalam, nasi jagung. Itu akhirnya Sama yang pertama ya. kolak durian itu. Sekarang kan banyak niru kolak durian. Gini Gus, di waktu itu saya mulai ya adanya kenduri durian itu saya bikin kuliner kolak ketan durian itu sama nasi jagung. Makanya saya kasih wisata kuliner kolak ketan durian nasi jagung. Akhirnya diliput sama teman-teman, tapi saya nggak tahu diliput sama teman-teman. Diliput dari berbagai media. Akhirnya mencuat. Tahu-tahu itu pengunjung itu saya sampai diliput berapa kali. Itu yang janjian sama saya, tapi yang enggak sebelum itu yang enggak janjian itu banyak. Iya, Tahu-tahu itu di TV loh, kok masuk TV loh. Ceritanya kayak itu. Jadi terkenal. Luar biasa. Terus dulu katanya itu istrinya saya dengar menjadi TKW. Betul, sempat itu namanya pisah ranjang dengan saya. Waktu jatuh pesat. Yang dimakan untuk makan aja udah nggak bisa. Istri akhirnya punya inisiatif pergi ke Hongkong. Udah nggak bisa saya pegang, sudah nggak bisa, silakan. Tahun itu? Ya. Itu nggak lama, terus di PT cuma 6 bulan, terus di Hongkong cuma 6 bulan di sana. Tapi saya di rumah terus berdoa, kapan harus pulang. Saya wirid harus pulang. Di sana 6 bulan kena alergi dingin di bosnya sana. November itu? Ya, kamu pulang aja. Nanti kalau alergi dinginmu sudah sembuh, kamu tak ambil lagi. Kamu tak jemput ke Jawa. Dia bilang saya, udah nggak usah ke Jawa. Loh, sama masa harus ke sana? Oh enggak. Dia Dijemput harus pulang ke Jawa. enggak. Dia itu kan istrinya kan orang ini Kalimantan, yang perempuan, yang lakinya orang Hongkong, gitu loh. Jadi bahasa enak dia, ngomong-ngomongan itu enak, bisa Bahasa kantonis ya. Iya. Gitu. Terus akhirnya pulang saya jemput di bandara situ. Jemput di bandara Gus, itu juga seru. Itu saya nggak punya uang, akhirnya ada orang itu pesan bebek salak untuk perhutani. Saya carikan 1.500, saya juga dapat 1,5 juta. Yang setengah juta itu tak kasihkan sama orang, yang 1 juta untuk sanggup ke bandara. Katanya daratnya itu sadarnya jam 7 malam, saya jam 4 itu sudah ke sana. Ke sana nunggu sampai jam 12, saya sempat emosi. Kalau sampai jam 12 nggak datang, nggak pulang aja. Terus sudah pulang saya di sini, aku tak jemput di mobil, sopir di depan, saya nyewa mobil, saya di belakang sama istri. Saya ini sebetulnya sudah rindu berat, cuman saya kendalikan. Kamu jangan gegabah, jangan pegang, nggak usah
gabyuk-gabyukan juga nggak usah. Meskipun rindu berat, tak tempahan. Betulnya ngempot setahun lebih nggak bau, nggak pernah diabar ya. Siapa pecah akhirnya rindu semakin berat Akhirnya sampai saya rangkul. kakak melorot. serangkul. Terus spion yang di atas itu, spionmu. Spion itu Dengan saya balik biar nggak melihat saya. Akhirnya saya nggak betah. Ngabruk. Terus dari warung sana Gus, dari warung sana jemput anak saya yang perempuan. Ayo ikut ke rumah sama ibunya ya, datang dari Surabaya itu tadi pulang ke sini. Dia masih bujang tidur di kamarnya. Saya ke atas. Katanya gini, Pak, lajenge uklik ta. Bus tangkem. Katanya. Lajenge uklik ya jarene. Anjir, bahasanya Mojokerto itu uklik. Luar biasa. Atas nuwun Mbak Sarno atas diizinkan saya di sini juga. Terima kasih sudah undangan luar biasa. Semoga luar biasa. Apalagi saya saat ini itu diberi pohon-pohonan untuk ngeduk payupan itu ada di Jatiluhur sana. Semoga nanti kalau sudah rimbun memberikan berkah orang-orang yang menginap di sana sebagai musafir untuk semuanya. Seperti itu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin hatta tamma bi ilmillahi sholatan taimatan bitawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin hatta tamma bi ilmillahi sholatan daimatan bitawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma'billahi sholatan ta'imat kita
wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Atadama bi ilmillahi sholatan Daimatan bitawami mulkilahi. Ini lagu langsung kita bikin pada saat ini. Ini lagi ada di Padepokan Mbah Sarno, yang mana saat ini lagi santai dan lagi asik. Beliau Mbah Sarno ini orangnya ini supel, fleksibel dan selalu dharma pada manusia-manusia, khususnya ada di sekitar. Luar biasa. Allahumma sholli Sayyidina wa maulana Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adada ma bi ilmillahi sholatan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adada ma bi ilmillahi sholatan. Asik.